Coba berhenti sebentar dan ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu merasa sendirian? Bukan sendirian di kamar, itu yang gampang. Maksudku yang ini, sendirian di tengah keramaian, dikelilingi banyak orang, ikut tertawa bareng mereka, lagi ngobrol, lagi ketawa, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Tapi di dalam dadamu ada jarak yang gak hilang, seolah ada dinding kaca antara kamu dan semua orang. Rasanya kosong, dan anehnya rasanya sakit. Dan itu bagian yang aneh. Kesepian itu cuma perasaan, cuma main di kepala katanya. Sakit hati, kita anggap cuma kiasan, cuma bahasa. Tapi gimana kalau itu bukan kiasan? Tapi kalau cuma di kepala, kenapa kerasa di dada? Kenapa sebuah perasaan bisa terasa seperti luka di tubuh fisikmu? Jawabannya lebih aneh dari yang kamu kira. Dan semuanya dimulai dari sebuah pemindai otak. Tahun 2003, seorang ilmuwan, Naomi Eisenberger, dia punya satu pertanyaan. Apakah ditolak benar-benar terasa sakit? Jadi dia masukkan orang ke dalam mesin pemindai otak, lalu menyuruh mereka main lempar bola virtual, cuma lewat layar. Awalnya semua dapat operan, menyenangkan, biasa saja. Tapi diam-diam, Eisenberger mengatur ulang. Tiba-tiba bolanya berhenti datang. Si pemain dikucilkan, dilewati, diabaikan. Cuma game konyol, mereka sadar itu. Tapi otak mereka nggak peduli itu cuma game. Satu area kecil menyala terang. Namanya dorsal anterior cingulate cortex. Dan area itu punya satu tugas lain. Dia juga menyala saat tubuhmu terluka. Saat kamu kesakitan fisik, makin parah dikucilkannya, makin terang area itu menyala. Otakmu nggak punya dua sistem terpisah. Satu untuk tubuh, satu untuk hati. Cuma ada satu. Dan dia dipakai untuk dua-duanya. Area yang sama yang bilang, aduh, saat kakimu kesandung. Juga yang bilang, aduh, saat kamu diabaikan. Jadi bagi otakmu, ditolak dan terbakar, dibaca di tempat yang sama. Kesepian bukan seperti sakit. Bagi otakmu, itu memang sakit. Penemuan itu mengubah cara kita memahami kata sakit itu sendiri. Tapi tunggu dulu, kalau sakit hati lewat sirkuit yang sama dengan sakit fisik, berarti obat pereda nyeri biasa bisa meredakan patah hati. Kedengarannya gila, tapi di tahun 2010 mereka beneran mengujinya. Sekelompok orang dikasih paracetamol setiap hari, obat sakit kepala yang ada di lemari rumahmu. 3 minggu kemudian, rasa sakit hati mereka benar-benar berkurang. Pil untuk kepala, mereda luka di hati. Karena bagi tubuhmu, keduanya satu jenis luka. Pikirkan itu sebentar. Patah hati dan sakit kepala diredam pil yang sama. Dan kalau itu luka beneran, luka bisa membunuh. Tahun yang sama, sebuah analisis raksasa menggabungkan ratusan penelitian, ratusan ribu orang. Hasilnya bikin merinding. Kesepian kronis menaikkan risiko kematian, setara dengan merokok 15 batang sehari. Baca ulang itu. Bukan sekedar sedih, bukan sekedar murung. Mematikan. Sama bahayanya dengan obesitas. Lebih bahaya dari kurang gerak. Tapi gimana caranya? Gimana sebuah perasaan bisa benar-benar membunuh? Disinilah seorang ilmuwan masuk, namanya John Cacioppo. Dia habiskan puluhan tahun mempelajari satu hal saja, otak yang kesepian. Dan dia menemukan sesuatu. Saat kamu kesepian, tubuhmu nggak cuma murung. Tubuhmu memperlakukan rasa itu seperti keadaan darurat. Tubuhmu diam-diam masuk ke mode bertahan hidup. Hormon stres naik, peradangan meningkat. Tidurmu jadi terpecah-pecah. Kamu kebangun-bangun semalaman, seolah ada yang harus dijaga. Otak yang kesepian
Jadi waspada berlebihan. Tanpa kamu sadari, dia mulai memindai wajah orang, mencari ancaman, mencari penolakan. Padahal seringkali ancaman itu nggak ada. Tapi otak purba lebih memilih salah waspada daripada salah santai. Kenapa? Kenapa evolusi membuat sendirian terasa sehancur ini? Untuk paham, kita harus mundur jauh, sangat jauh. Bayangkan 150.000 tahun lalu, kamu bukan seorang individu, kamu bagian dari kelompok, mungkin 50 orang, dan kelompok itu adalah seluruh duniamu. Mereka yang berburu denganmu, yang berbagi api, yang menjaga saat kamu tidur. Kelompok berarti makanan saat kamu gagal berburu. Kelompok berarti perlindungan saat kamu sakit. Kelompok berarti ada yang menggendong saat kamu gak bisa jalan. Sekarang bayangkan kamu diusir dari mereka, sendirian, di alam liar, saat matahari mulai turun. Gak ada yang berjaga, gak ada yang berbagi panas, gak ada yang mendengar kalau ada yang mengintai. Berapa lama kamu bertahan? Semalam? Mungkin 2 malam? Bagi nenek moyangmu, sendirian bukan sekedar perasaan. Sendirian adalah hukuman mati. Jadi otak butuh sesuatu, sebuah alarm. Sesuatu yang bikin terpisah dari kelompok terasa nggak tertahankan. Cukup menyiksa sampai kamu berusaha mati-matian untuk kembali. Persis seperti rasa lapar memaksamu mencari makan. Persis seperti rasa haus memaksamu mencari air. Kesepian memaksamu mencari orang. Bukan buat menyiksamu, tapi buat menggerakkanmu kembali ke kelompok. Itu bukan kelemahanmu. Itu sistem keamanan berusia ratusan ribu tahun. Tapi ada satu masalah besar. Alarm itu sangat tua, dan dunia sudah berubah. Alarm itu nggak menghitung jumlah orang. Dia menghitung satu hal, rasa memiliki. Makanya kamu bisa berdiri di tengah pesta, atau berdesakan di kereta penuh, atau scroll ribuan wajah di layar ponselmu, dan tetap merasa terdampar sendirian. Karena otak purbamu gak nyari keramaian, dia nyari kelompok, dia nyari orang yang bakal datang kalau kamu berteriak. Layar bisa kasih kamu ribuan koneksi, tapi gak satu pun yang benar-benar datang saat kamu paling butuh. Dan diam-diam, otakmu menghitung itu. Itulah kenapa kesepian zaman sekarang terasa makin membingungkan. Dan sejujurnya, 10.000 follower gak akan menolongmu pas dikejar harimau. Dan jauh di dalam otakmu tahu itu. Jadi malam ini, kalau rasa sepi itu datang, coba dengarkan baik-baik. Sakit itu bukan tanda kamu rusak. Itu tanda kamu dirancang untuk terhubung. Alarm itu menyala, justru karena ada sesuatu yang berharga untuk dijaga. Lapar mengingatkanmu, kamu butuh makan. Kesepian mengingatkanmu, kamu butuh orang. Dua-duanya terasa sakit, karena dua-duanya soal bertahan hidup. Kesepian terasa sesakit ini, justru karena kebersamaan dulu berarti segala-galanya. Itu harganya, harga dari menjadi makhluk yang butuh satu sama lain. Sinyal yang sama, yang dulu menjaga nenek moyangmu tetap hidup, masih menyala di kamu malam ini. Dan alarm tua itu sebenarnya cuma minta satu hal darimu. Pulang.